Ada seorang pria yang bernama Omar. Di sini, dia sedang memastikan bahwa tidak ada polisi Israel yang sedang melihatnya, yaitu untuk menaiki tembok pemisah antara Israel dan Palestina. Di hari tersebut, Omar menuju ke rumah Tarik. Tarik sendiri, dia merupakan pemimpin di dalam kelompok kecil dalam melawan Zionis Israel. Bahkan di sana juga sudah ada Amjad. Mereka bertiga merupakan sahabat dari kecil yang sama-sama berjuang. Sedangkan Omar, terlihat dia menyukai Nadia yang merupakan adiknya Tarik. Nadia pun juga sebaliknya, dia juga menyukai Omar. Lalu di hari itu mereka berencana melakukan latihan menembak, yaitu guna mempersiapkan misi penembakan ke tentara Israel. Tarik pun segera menginformasikan ke brigade mengenai kesiapan mereka dalam menjalankan misi. Malam harinya Amjad dan Omar yang sedang jalan-jalan, mereka membicarakan mengenai Nadia. Namun Omar menutupi ketika ditanya apakah ia menyukai Nadia. Sementara Amjad, dia jujur bahwa ia menyukai Nadia dan hal tersebut membuat Omar pun kaget. Akan tetapi mereka berdua sadar kalau Tarik adalah orang yang keras dan kemungkinan marah jika tahu adiknya disukai oleh temannya sendiri. Keesokannya Omar yang baru selesai dari pekerjaannya sebagai pembuat roti, dia segera datang ke tempat Nadia yang sedang bekerja sebagai penjahit, yaitu untuk memastikan apakah Nadia sedang bersama Amjad. Waktu ingin kembali, sayangnya Omar terlihat oleh polisi Israel. Dia pun akhirnya dikejar sampai tertangkap. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian. Namun sebelum ke story-nya, tolong support channel sampah ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja, dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Waktu tertangkap di sini Omar jujur bahwa keperluannya untuk menemui pacarnya. Namun polisi Israel malah mengerjai Omar sebelum melepasnya dan melakukan pemukulan. Esoknya, mereka bertiga yang sudah muak dengan pengambilan wilayah yang kerap terjadi, mereka segera merencanakan misi yang akan dilakukan pada malam ini, yaitu dengan rencana membinasakan tentara Israel. Dan adegan ini sudah terlihat propaganda Israel dengan menggambarkan ketiganya seperti penjahat, yang dimana Omar bertugas mencuri mobil yang akan dipakai untuk misi, sedangkan Amjad, dia menembak tentara Israel yang sedang tidak siap. Setelah misi tersebut berhasil, mereka pun segera melenyapkan barang bukti, termasuk membakar mobil yang digunakan. Minggu depannya Omar yang rindu pol dengan Nadia, dia segera mendatangi Nadia untuk berbincang mengenai masa depan mereka. Setelah itu, Omar, Amjad, dan Tarik yang sedang makan siang, mereka dikejar oleh polisi Israel dan entah siapa yang membocorkan misi penembakan kemarin. Mereka bertiga pun berpencar agar berhasil lolos, namun sialnya, ternyata Omar malah tertangkap. Pada saat diinterogasi, di sini Omar tidak buka suara walaupun siksaan yang diterimanya menyakitkan. Bahkan sampai itunya dipanaskan dengan korek api. Omar percaya bila polisi Israel tidak punya bukti atas penembakan yang dilakukan dan nantinya akan segera melepaskan Omar. Waktu di dalam penjara, Omar pun merasa was-was karena bisa jadi tahanan lain adalah mata-mata polisi Israel. Saat makan siang, Omar bertemu dengan Hasan yang mengaku sebagai Brigade Al-Aqsa. Ia mengingatkan untuk berhati-hati dengan tahanan lain yang mungkin adalah mata-mata polisi Israel, dan benar saja. Dengan logonya Omar mengatakan hal yang penting, yaitu dia tidak akan pernah mengaku. Yang dalam artian, secara tidak langsung Omar mengakui penembakan tersebut.
Setelah makan siang, ia pun dibawa dan dipertemukan dengan Hasan yang tadinya menyamar sebagai tahanan. Hasan pun pastinya membuat Omar terkejut karena Umar secara tidak langsung mengakui perbuatannya. Omar pun ditawari kerjasama dengan polisi Israel, namun Omar secara tegas menolaknya. Lalu pengacara Omar menjelaskan kalau rekaman saat mengobrol dengan Hasan adalah sebuah pengakuan dan Omar akan menghadapi hukuman penjara minimal 90 tahun. Hasan pun kembali memanggil Omar yang akhirnya Omar bersedia bekerja sama dengan polisi Israel. Karena Hasan mengancam keselamatan Nadia. Dengan tenggat waktu 1 bulan, Omar diharuskan menjebak pembunuh tentara Israel agar dapat ditangkap. Dan nantinya, Omar dijanjikan bebas dari hukuman 90 tahun tersebut. Kemudian Umar segera menemui kekasihnya dan mengatakan bahwa ia dibebaskan karena polisi Israel tidak memiliki bukti untuk menahannya. Lalu Umar menanyakan keberadaan Tariq kepada Nadia. Namun Nadia, dia juga tidak mengetahui keberadaan sang kakak. Tariq dan Amjad yang menghubungi Omar lewat telepon umum segera mengajaknya ke tempat persembunyian dan mereka pun kembali bertemu. Namun di sini Omar langsung jujur kalau ia bekerja sama dengan polisi Israel. Tariq meyakini bahwa ada pengkhianat dari brigade lain yang membocorkan aksi ketiganya. Lalu mereka berencana melakukan penjebakan, yaitu dengan cara menyergap polisi Israel yang akan membawa Tariq. Di sela perbincangan berdua dengan Tariq, Omar pun mengatakan niatnya untuk menikahi Nadia. Mendengar hal tersebut, di sini Tariq langsung menyetujuinya dan bersedia membantu Umar. Namun ia mengatakan untuk fokus dahulu dengan misi penyergapan. Keesokan harinya Nadia dan Omar bertemu di sebuah kos-kosan. Di sini Omar mengatakan untuk serius dengan Nadia. Singkatnya waktu 1 bulan yang diberikan Hasan sudah berakhir. Namun Omar meminta waktu lebih yang padahal Omar hanya mengulur waktu. Lalu para polisi Israel segera ingin membawa kembali Omar ke penjara. Namun dengan kecerdikannya, Omar berhasil lolos. Saat pelariannya, ia pergi ke sekolah Nadia. Namun dengan terkejutnya, ketika Omar melihat kekasihnya sedang berbicara dengan Amjad, Omar pun mulai menaruh curiga kepada Amjad. Sepulang dari sekolah, Nadia pun berbincang dengan Omar. Ia pun ditanyai dengan persoalan apa yang dibicarakan dengan Amjad tadi. Nadia pun menjelaskan ia hanya menyapa Amjad yang sedang lewat. Dan ketika mereka berdua berbicara, nampak ada seseorang yang mencurigakan sehingga Omar menangkap pria tersebut. Dan benar saja, orang tersebut merupakan mata-mata polisi Israel. Omar pun semakin dipercaya oleh Tariq karena keberhasilannya menangkap pria tersebut. Kemudian misi penyergapan akan segera dilaksanakan. Di sini Omar senang karena setelah misi tersebut dia akan menikahi Nadia. Namun di sisi lain yang mengejutkan, ketika kecurigaannya benar bahwa Amjad juga mau melamar Nadia. Akan tetapi Tariq lebih condong untuk mendukung Omar menjadi iparnya. Kemudian Omar menghubungi Hasan untuk bertemu di sebuah rumah makan jam 3 sore. Yang ternyata itu merupakan cara mereka bertiga untuk menyergap polisi Israel tersebut. Keesokannya misi penyergapan pun dilaksanakan, tapi entah siapa yang membocorkan. Sehingga misi tersebut gagal dan malah sebaliknya, merekalah yang disergap oleh tentara Israel. Omar yang kembali tertangkap pun dia diinterogasi lagi oleh Hasan. Namun kali ini Hasan lebih keras dengan mengancam akan menjadikan Nadia seorang pelacur. Setelah beberapa bulan Omar yang hendak melindungi Nadia akhirnya meminta kesempatan kedua untuk menjebak Tariq. Lalu Omar dipasangi pelacak agar ia tidak bisa melarikan diri serta terpantau secara penuh. Ia pun langsung menemui kekasihnya. Tapi sayang, ternyata Nadia sudah menaruh kekesalan dengan Omar karena banyak yang bilang ia adalah pengkhianat dan juga karena Omar tidak pernah membalas suratnya selama di penjara. Omar yang menolak dikatakan pengkhianat pun kaget karena sifat Nadia berubah. Ia pun menanyakan hubungan Nadia dengan Amjad karena Omar curiga kepada Amjad. Keesokannya emosi Omar pun memuncak ketika ia kembali memergoki Amjad bertemu dengan Nadia. Amjad pun diajak ke sebuah tempat untuk diinterogasi oleh Omar. Dan setelah diancam, akhirnya Amjad mengakui bahwa ia yang membocorkan rahasia ke polisi Israel dan menjadi mata-mata Israel. Namun tak hanya itu, Omar pun sangat terkejut dan kecewa mendengar bahwa Nadia sudah dihamili oleh Amjad. Lalu keduanya pun sadar bahwa kalau Tariq sampai tahu Nadia dihamili Amjad, maka Amjad akan dibinasakan oleh Tariq. Namun yang bikin bingung, si Omar malah berjanji akan melindungi Amjad. Padahal Amjad sudah menghamili pacarnya plus menjadi pengkhianat. Dan gue juga bingung. Taulah, apakah kalian bingung juga?
Entahlah. Keduanya pun kemudian bertemu dengan Tariq. Di sini, Tariq menaruh curiga antara Omar dan Amjad adalah mata-mata Israel. Karena penyergapan selalu terjadi ketika mereka berkumpul. Dan akhirnya, Tariq pun mengetahui bahwa Amjad telah mata-mata yang membocorkan penyergapan kemarin dan juga yang menyebabkan Omar tertangkap untuk kedua kalinya. Ditambah, Tariq bertambah murka ketika mengetahui adiknya sudah dihamili oleh Amjad. Segera Amjad dipukuli dan ingin ditembak. Namun naas pistol tersebut malah mengenai dirinya hingga tewas. Lalu, jasad Tariq pun diserahkan ke Hasan agar perjanjian Omar selesai dan ia bisa bebas. Padahal di sini Tariq bukan pembunuhnya, melainkan Amjad. Di hari lainnya yang mengejutkan yaitu ketika Omar menemani Amjad untuk melamar Nadia. Padahal cintanya pada Nadia sangatlah tulus dan begitu besar. Walaupun kecewa, namun ia mungkin terpaksa agar bayi yang ada di perut Nadia bisa terurus. Sampai Omar memberikan Amjad sejumlah uang untuk proses lahiran yang kata Amjad, bayinya akan lahir prematur serta Omar segera membakar barang masa lalunya. Yaitu seperti surat cinta dan juga foto Nadia. 2 bulan kemudian tubuh Tariq ditemukan dan akan dimakamkan. Di sini juga terlihat propaganda Israel dengan memfarming bahwa pejuang Palestina pandai berbohong bahkan menutupi sebuah kematian. Setelah 2 tahun kemudian Omar bertemu dengan Musen, yaitu pemimpin salah satu brigade di sana. Ia menanyakan mengenai kecurigaannya terhadap kematian Tariq yang menurut hasil pemeriksaan, tubuh Tariq sudah tersimpan di lemari es lebih dari 2 bulan. Besoknya saat bekerja, Omar dihampiri lagi oleh Hasan. Ia meminta agar Omar menjebak Musen. Omar pun terpaksa menuruti karena diancam akan membocorkan kematian Tariq kepada Nadia. Omar pun yang bermaksud memberitahu Amjad mengenai Hasan. Omar bertemu kembali dengan Nadia yang kini sudah mempunyai 2 anak. Sambil menunggu Amjad pulang, mereka berdua berbincang-bincang mengenai kehidupannya yang sudah lama tidak saling mengabari. Dan di sini terkuak, ternyata Amjad berbohong bila telah menghamili Nadia sebelum menikah. Amjad melakukan kebohongan itu untuk menikung Nadia dari Omar. Dan bahkan tidak memberikan surat cinta yang dititipkan Nadia saat Omar sedang di dalam penjara. Serta ia adalah orang yang menyebar fitnah jika Omar adalah pengkhianat. Ditambah saat proses lamaran, padahal Nadia masih cinta dengan Omar. Tapi karena dia kecewa dengan Omar yang mengira bila Omar tidak mencintainya lagi, maka ia pun menerima lamaran Amjad. Karena kekesalannya memuncak dengan Amjad, Omar pun membocorkan rahasia kepada Hasan tentang pembunuhan tentara Israel sebenarnya dan ia bersedia membawakan jasadnya ke Hasan dengan syarat dipinjamkan pistol. Bahkan serta juga membocorkan rahasia kepada Musen, yaitu mengenai kejadian dan penyebab kematian Tariq yang sebenarnya. Kemudian ia bertemu dengan Hasan untuk meminjamkan pistol sesuai perbincangan di telepon. Hasan pun dengan senang hati meminjamkannya dan bahkan mengajari Omar cara memakai pistol. Namun di luar dugaan, pistol tersebut malah digunakan untuk menembak Hasan dan salah satu propaganda Israel yang ingin menunjukkan bila polisi Israel padahal sudah baik dan memberi hati, namun dikhianati oleh orang Palestina sendiri. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.